Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatina minal kadhib wa tahhir absarina minal khiyanah. Allahumma amin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada semua bentuk sifat kemunafikan. Ya Allah, bersihkanlah amal soleh kami daripada semua bentuk riya. Ya Allah, bersihkanlah lidah kami daripada semua bentuk kedustaan dan bersihkanlah pandangan kami daripada semua bentuk pengkhianatan. Jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa atadruna manil muflis. Apakah engkau mengetahui siapa itu yang kehabisan bekal atau yang buntung? Siapa yang rugi? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasul." Kita tahu siapa itu orang yang caruk. Siapa itu orang yang rugi. Mala malun lahu wala dirham. Orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya biaya, tidak punya modal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan jawaban ini. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan yang lebih dahsyat lagi daripada apa yang diketahui oleh para sahabat. Rasul mengatakan bahwa al-muflisu min ummati, orang yang rugi dari umatku, man ata yaumal qiyamati bihasanati, adalah orang-orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa begitu banyak kebaikannya, begitu banyak amal solehnya. Akan tetapi bersamaan dengan amal solehnya itu juga dia atau sudah melakukan dosa yang banyak. Kadzafa hadza wa qatala hadza wa akala mala hadza. Bersamaan dengan kebaikannya banyak dosa yang dibawa menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah mencaci ini, merusak hartanya ini, mencela ini, menggosip ini dan lain sebagainya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayu'ti hasanatuhu liman zalam. Maka kebaikannya itu, pahala kebaikannya itu yang dia sudah kumpulkan, itu akan dipindahkan, dialihkan ke orang-orang yang sudah dizalimi, orang-orang yang sudah difitnah, orang-orang yang sudah disakiti dan lain sebagainya. Sampai kalau semua kebaikannya itu sudah habis, lantas masih ada dosanya, masih ada kezalimannya terhadap orang lain, justru dosa orang yang sudah dizalimi itu dipindahkan kepada dia, waliyadzubillah. Tadinya banyak kebaikan, tetapi karena juga banyak dosa dan kezaliman, justru kebaikannya itu akan terkonversi kepada dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dia telah zalimi, waliyadzubillah. Ini contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa
banyak di antara kita merugi dalam beramal saleh. Dan kalau kita merujuk dalam Al-Quran, banyak yang disebutkan secara detail ibadah-ibadah yang justru dikatakan bahwa kamu rugi di situ. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatku, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah saya sampaikan kepada kamu orang-orang yang rugi dalam bekerja, dalam beramal saleh? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ukurannya adalah orang yang sesat amalnya, sesat pekerjaannya, tidak benar amal salehnya, tidak sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul, amal salehnya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka masih sangat mengklaim bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebaikan yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang-orang yang seperti itu, yang keyakinannya, keimanannya terhadap Allah dan terhadap Rasulnya itu setengah-tengah dan tidak membayangkan dahsyatnya nanti pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Itu diantaranya. Juga di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa fawailul lil musallin, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang salat. Bahayanya salat celaka. Sehingga ini harus menjadi pemikiran kita, bahaya ini. Kok kita salat lantas kita masih dikatakan celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana kalau dia salat, sahun banyak lupanya, banyak tidak konsentrasinya, tidak mengingat Allah dalam salat, bukan karena Allah dia melakukan salat. Alladzina hum yura'un. Dia cuma mau memperlihatkan kepada orang yang lain bahwa saya juga adalah ahli salat. Itu secara khusus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya kaitannya dengan berpuasa. Rasul juga mewanti-wanti kepada kita. Mewanti-wanti kepada kita bahwa kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atsh. Tidak sedikit orang yang berpuasa yang tidak ada didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Malihas sembawang sibawa madekah, itu tidak ada yang lain. Padahal puasa ini pahala utamanya adalah itkum minan nar. Sekali kita berpuasa, yub'idukamullahu anin nar sab'ina harifa. Kita dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Itu sekali berpuasa. Bagaimana kalau 30 hari berpuasa? Bagaimana kalau berapa tahun kita berpuasa terus banyaknya? Tetapi kok ada orang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ini betul puasa selama umurnya 30 hari, tetapi tidak ada didapatkan dari nilai yang dijanjikan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada dahaga saja dan lapar. Waliyadu billah. Dan kalau kita jujur, banyak orang yang seperti itu keadaannya. Banyak orang yang seperti itu. Tidak ada perubahan dalam pola hidupnya, walaupun sudah beberapa Ramadan yang dilewati. Dosanya masih berjalan, pelanggarannya masih dilakukan, begitupun hal-hal yang nista dia tidak perhatikan, waliyadu billah. Dan ini ancaman Bapak dan sekalian. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Maka kalau para ulama mengatakan bahwa ihdar minal kisil maskub, hati-hati dari karung yang bocor. Apa itu karung yang bocor? Sesuatu yang kita isi banyak dan kita sudah yakin sudah banyak isinya, yang bisa menjadi modal bagi kita untuk ketenangan kita dunia dan akhirat, lantas akhir-akhirnya tidak ada isinya ternyata di dalam. Dan termasuk puasa. Puasa kita bisa saja bagikan, atau Ramadan kita bisa saja bagikan karung yang kosong. 30 hari kita berjuang,
tetapi akhirnya kok menjadi kosong, tidak ada isinya, tidak ada nilainya yang diberikan, sehingga tidak ada perubahan dalam tata krama kita, dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita, walaupun kita sudah melewati puasa itu, Ramadan itu selama 30 hari. Makanya itu, ini harus diantisipasi Bapak dan sekalian. Kalaupun kita tidak bisa mencetak kebaikan yang banyak, minimal janganlah berdosa. Minimal jangan berdosa. Mungkin di antara kita bahwa saya tidak ada banyak waktu untuk mengaji kecuali sedikit, tidak apa-apa. Mungkin salat kita tidak terlalu banyak sunnahnya. Bukan yang afdal yang diterima, tidak apa-apa. Tetapi suatu hal, jangan sampai ada keberanian dalam jiwa kita untuk melakukan dosa. Itu minimal, itu standar terakhir agar supaya ada nilai yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Yang paling indahnya memang kalau kita berusaha untuk menghindari dosa dan mencetak kebaikan-kebaikan yang banyak. Bapak dan sekalian, dosa itu mengotori jiwa kita, merusak hati kita. Dosa itu timbul daripada ucapan-ucapan kita, pandangan-pandangan kita, begitupun pemikiran-pemikiran kita. Maka kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kita bahwa Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami daripada bentuk kemunafikan. Jangan jadikan kami orang-orang yang munafik, lain yang diperbuat, lain dalam jiwanya, dalam hatinya. Satukan antara perbuatan dengan hati. Satukan antara niat dengan gerakan. Perbaiki niatnya dikala kita mau beramal saleh, karena itulah yang akan efektif menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Wa tahhir a'malana minar riya. Bersihkan kebaikan kami, amal sekali, dari semua bentuk riya. Kami berbuat bukan untuk dipertontonkan. Kami melakukan amal saleh bukan untuk di-share, untuk dibagi. Untuk apa? Untuk menyenangkan jiwa kami, untuk mendapat ridahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahhir alsinata minal kadhib. Ya Allah, bersihkanlah lidah kami daripada bentuk kebohongan. Bicara yang tidak fakta, yang tidak sesuai, bicara yang tidak perlu. Makanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa siyamahu ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak ada gunanya, perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaat duniawi apalagi akhiratnya, itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menghitung puasanya. Artinya tidak memberikan balasan puasanya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari cara, Pak. Cari cara supaya kita betul-betul terhindar dari dosa. Dan salah satu arahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah untuk kita renungi agar supaya betul-betul puasa kita berkualitas, bacalah ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Furqan. Ayat-ayat akhir surat Al-Furqan, ibadur rahman. Jadilah ibadur rahman. Jadilah hambanya Allah yang Maha Pemurah. Selalulah membayangkan bahwa kita ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa karena Allah sayang kepada kita. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat karena Allah cinta sayang kepada kita. Ingin melihat kita bahagia, ingin melihat kita senang, dan begitupun amal-amal yang soleh. Wa ibadur rahman, jadilah hamba ar-rahman, Allah yang Maha Pemurah. Siapa itu? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna, yang hidup di atas bumi ini dalam keadaan merendahkan diri. Tidak pernah menyombongkan diri. Tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Tidak pernah mengatakan bahwa saya yang paling soleh karena saya sudah salat lail, puasa, ini, itu. Tidak. Justru saya mengatakan masih banyak dosa. Mungkin tidak cukup kalau cuma salat lail. Harus ditambah salat duha, salat syuruk, ditambah duha, dan mungkin ibadah-ibadah yang lain. Itu ibadur rahman alladzina yamshuna al ardi hauna. Tidak pernah menyombongkan dirinya.
Jangan kamu menyombongkan harta, kekuatan, kemampuan fisiknya. Amalnya saja tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan bahwa anak lebih alim dari saya. Anak lebih pintar daripada saya. Tidak boleh. Itu adalah bentuk kesombongan. Tidak ada yang lebih tahu siapa yang bertakwa daripada kita. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Karena ketakwaan itu tidak pernah diukur daripada bentuk fisik kita. Tetapi ketakwaan itu dalam hati kita yang cuma tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang-orang yang selalu rendah, selalu merasa tidak cukup, selalu kekurangan dalam ibadahnya, sehingga insya Allah selalu memiliki motivasi untuk selalu melakukan ibadah dengan baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau di debat diajak bicara oleh orang-orang yang tidak banyak pemahamannya, dia memilih jalan selamat. Jalan tenang. Bukan saya tidak tahu. Saya tidak mau begitu. Makanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam puasa mengatakan bahwa wa in syatamahu adam faqul inni sha'im. Kalau kamu diajak berkelahi, kamu didebat oleh orang lain, oleh seseorang di bulan Ramadan, katakan, maaf, saya mau puasa. Saya mau selamatkan puasaku. Tidak ada waktuku untuk bercakap atau berdebat hal-hal yang seperti ini. Tidak ada gunanya untuk berdebat yang seperti ini. Selalu memilih jalan keselamatan karena ingin menyelamatkan amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza khatamahul jalal qalu salam walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang dikatakan ibadur rahman menghabiskan waktu malamnya untuk banyak sujud dan banyak berdiri untuk salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang paling efektif untuk menghindarkan kita dari dosa. Jadikan malam sebagai waktu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada slogan orang-orang yang dahulu bahwa fursanun nahar ubadul lail. Penunggang kuda yang tangguh di siang hari dan di malam hari adalah hamba yang sangat patuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerja keras, pejuang keras di siang hari, melakukan kebaikan-kebaikan, aktivitas-aktivitas yang produktif untuk agamanya, untuk dakwanya. Di siang hari tidak pernah menjadi pemalas, dan dalam waktu yang bersamaan di malam hari menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu sujud, untuk selalu berdoa, untuk selalu berzikir, meminta semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaqulun rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharab. Dan orang-orang yang senantiasa mengatakan bahwa isrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkanlah dari kami siksa api neraka. Inna 'adzabaha kana gharama, karena sebenarnya siksanya api neraka itu sangat pedih, sangat luar biasa. Takut sekali ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupa untuk berdoa. Dan salah satu doa yang indah untuk menjauhkan diri kita daripada api neraka, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Fuang falepeki punggungku dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Dan semua keluarga kita, a'tiq riqaba akhlina minan nar. Lepaskan punggung keluargaku daripada api neraka. Lepaskan anak-anakku daripada api neraka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu sangat dahsyat Bapak dan sekalian. Apalah gunanya kalau kita masuk surga tetapi juga harus masuk neraka. Dan ada orang yang seperti itu. Ada nanti di hari kemudian masuk surga tetapi harus transit di neraka beberapa saat untuk membersihkan kesalahannya, dosa-dosanya yang sudah dilakukan. Makanya di bulan Ramadan ini efektifkan itu. Jangan kita berpikir bahwa Ramadan ini tidak ada syaitan. Banyak orang yang rugi Ramadan. Orang yang rugi Ramadan kalau masuk Ramadan dan keluar dari Ramadan dan dosanya masih ada yang tertinggal. Itulah orang yang rugi. Itulah orang yang rugi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Rugilah orang-orang yang dipertemukan dengan Ramadan, lantas hilang Ramadan, berpisah dengan Ramadan, dan dosa-dosanya tidak terhapus. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah penghapus dosa yang paling efektif yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tahunan. Maka cari cara termasuk tadi bahwa jadikanlah kita ibadur rahman, orang yang selalu merendahkan diri, orang yang selalu senantiasa berdoa menghidupkan malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu membayangkan bahwa dosa itu adalah neraka. Dan apalah jadinya kalau kami masuk surga, akan tetapi juga harus dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ini, sehingga insya Allah Ramadan kita selalu berberkah. Dan terakhir, dalam Ramadan peliharalah sunnah pada guru kita. Peliharalah ajaran indah yang telah diwariskan kepada kita, termasuk salat malamnya. Jangan tinggalkan salat lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa salat tarawih itu salat lain. Tidak demikian. Apa yang diajarkan oleh guru kita bahwa salat lain itulah salat Ramadan. Ada yang masih mengisahkan bahwa ada qiyamul Ramadan, ada qiyamul lail. Qiyamul Ramadan itu adalah tarawih yang diistilahkan sekarang, yang itu muncul belakangan, dan qiyamul lail itu adalah tahajudnya. Dan sudah merasa cukup dengan qiyamul Ramadan karena menghasilkan berdasarkan hadis man qama Ramadan, tanpa memperhatikan salatul lail. Saya sering mengatakan Bapak dan sekalian, kalau di Ramadan kita masih susah untuk salat lail, apalagi di luar Ramadan. Kalau di Ramadan kita masih susah untuk salat lail, apalagi di Ramadan. Karena ini sering menjadi alasan susah. Kenapa kita tidak di awal malam? Kenapa kita tidak di awal malam? Habis Isya langsung. Padahal Bapak dan sekalian, kalau kita lihat konteks hadisnya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 2 malam berturut-turut, kemudian malam ketiganya itu tidak keluar. Itu kan keluar dari rumahnya. Artinya habis salat Isya pergi di rumahnya dulu, baru keluar memulai salat lain lagi. Tidak langsung. Itu pun durasi salatnya begitu panjang sehingga mungkin masih mendapatkan tengah malam yang merupakan afdalul awqat. Sehingga ini kalau kita bahwa sama gitu. Kalau salat tarawih dengan salat lain, saya sepakat sama itu. Tapi mulai setelah kamu masuk dulu di rumahmu, kemudian keluar dan tengah malam baru berhenti. Dan hampir tidak ada yang kita bisa lakukan yang seperti ini. Maka itu yang kami pesankan bahwa al-muhafadzatu al-salihil qadim, kemudian al-akhdhu bil jadidil aslah. Peliharalah sunnah ajaran yang dulu, yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan, dan tetap kita membuka diri untuk mengambil yang terbaik di masa yang akan datang atau di masa sekarang. Kita tidak membuka diri untuk tidak melakukan ini. Kenapa? Karena memang ada hal terkadang yang harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan zaman, dan lain sebagainya. Ini saya ungkapkan Bapak dan sekalian, karena terlalu banyak telepon. Pak, banyak kuliah, orang tak salat tarawih juga. Itu juga nanya, kenapa kita tidak mulai? Saya bilang subhanallah. Inilah efek yang luar biasa yang diberikan, yang lama kita perjuangkan, banyak menjelma, banyak yang mengikuti, begitu terakhir langsung harus berandal. Ini lagi yang benar, waliyadzubillah. Subhanallah. Itu luar biasa. Maka kita pesankan bahwa jaga sunnah ini. Insya Allah. Kalau dalam pendapat itu, walaupun itu marju, walaupun itu kurang kuat dibanding dengan yang lain, tetapi bisa saja menjadi kuat kalau dikaitkan dengan situasi dan kondisi Bapak dan sekalian. Situasi dan kondisi. Termasuk kemarin dalam awal puasa saya banyak diterima, kenapa ini begini? Saya kata, inilah luar biasanya ini kalau kita selalu mengadakan perubahan dalam dakwah kita. Padahal tidak ada yang menyalahkan apa yang kita lakukan. Hampir tidak ada yang menyalahkan.
Tidak ada yang mengatakan salah itu salat tarawihnya kalau dimulai jam 1 atau jam 2. Tidak ada. Tidak ada. Dan hampir semua ulama mengatakan afdalus salatif salat itu di tengah malamnya. Itu di tengah malamnya. Sehingga buat apa kita selalu memberikan statement-statement seperti ini? Ini kami harus memberikan penguatan agar supaya betul-betul kita konsisten dengan ini. Karena amal itu adwamuhu madamau in qallah. Amal yang paling indah, sesuatu yang berkelanjutan walaupun mungkin sedikit, mungkin tidak terlalu kuat dari segi dalil, tapi itu berkelanjutan dan insya Allah akan memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan puasa kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan untuk mengakhirinya dengan bagus, dan jagalah puasa kita jangan sampai sama seperti karung yang bocor yang kita isi dengan banyak kemudian hilang pahalanya karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan untuk menghindari yang seperti itu, jadilah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah, yang selalu rendah diri dalam kehidupannya, kemudian selalu menghidupkan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa agar supaya dibebaskan dari api neraka dengan cara tidak melakukan dosa sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.